Beberapa kesempatan lalu gua udah ngebahas tentang MrBeast yang dituduh karbit sama fans One Piece sampai ribut di Twitter. Dan ternyata adik-adik keributannya belum selesai. Beberapa orang kembali mempoint out bahwa MrBeast itu beneran bukan wibu. Dia bener-bener cuma orang yang manfaatin komunitas wibu untuk memperkaya dirinya. Lalu MrBeast pun menjawab. Apa jawaban MrBeast terhadap tweet tersebut? Konteks, jadi sebelumnya MrBeast itu dituduh karbit sama fans One Piece. Buat yang pengen nonton penjelasan lebih lengkapnya, kalian tonton video yang thumbnailnya kayak begini ya. Singkatnya aja, MrBeast itu awalnya nge-tweet gitu, bilang kalau pengen nonton One Piece. Dari situ orang-orang langsung kayak, jangan ke One Piece, jangan ganggu One Piece gua, lu pada jauh-jauh dari One Piece, nge-gatekeep gitu lah. Sampai akhirnya MrBeast bikin klarifikasi di video yang kayak gini. Holy shit. The One Piece fanbase can be so toxic. They're like constantly like, he's not actually watching it. He's just trying to latch on to our anime to milk us for our audience. Dan akhirnya video MrBeast tersebut direspons sama fans One Piece. Be MrBeast, pretend to be an anime fan to promote live action Netflix One Piece love. People call you out on being a tourist. Make an own video to dunk on the weeps. Immediately start by saying watching a lot of anime is a social negative. Ridicule actual anime fans as not being real compared to you. Mention you watch Guardian of the Galactic Heroes. Legend of the Galactic Heroes fans correctively cringe. That was certainly strategy he could have chose not to take. Jadi intinya orang kritik lah kalau lagi-lagi MrBeast berbohong gitu kalau dia nggak nonton anime, kalau dia itu bener-bener cuman numpangin anime doang padahal dia fans biasa. Yang dimana di video sebelumnya gue udah bahas, in my opinion, menurut keyakinan saya, ya namanya fans baru, fans lama ya udah terserah, mau nonton anime baru dikit mau banyak ya nggak masalah, dan manfaatin scene ini untuk ngambil duit juga nggak masalah selama nggak ngerugiin siapapun. Tapi MrBeast akhirnya ngejawab tweet tersebut dengan bilang, "This is slander, call me weird, call me lame, but don't call me a fake anime fan. I've literally watched countless anime, you all whack as hell. Here's a list of some I've seen off the top of my head. This blasphemy needs to go." Jadi intinya MrBeast bilang bahwa, wah tuduhan lu terhadap gua ini fans palsu, kalau gua baru-baru ini jadi wibu dan lain-lain itu adalah ya slander. Itu semua nggak benar, itu semua keliru. Ini adalah list anime yang bisa gue inget udah ditonton sama MrBeast. Nah, di video kali ini gue tidak mau memperdebatkan tentang argumen itu karena itu sudah gue bahas lebih lengkap di video yang tadi udah gue mention. Silakan tonton, silakan kalian komentari, silakan kalian tidak setuju. Di video kali ini gue cuma pengen ngajak kalian bareng-bareng ngecek ini MrBeast tuh sewibu apa. Dia udah nonton anime apa aja. Apakah semuanya juga udah gue tonton? Atau kalian juga udah nonton? Apakah seleranya bagus? Atau seleranya yes, gue adalah orang yang nyebelin buat kalian karena menurut gue selera itu bisa semacam memperlihatkan suatu tingkatan lah. Bisa dibentuk dan bisa dipengaruhi oleh sesuatu gitu. Daya tangkap, daya pengetahuan, wawasan, kemampuan berbahasa, iya bisa. Tapi pokoknya kita lihat dulu aja ya bareng-bareng ini MrBeast suka apa. Anime I've seen, Naruto. Ya, wajib lah ya. Jangan sampai kalian nge-skip Naruto lah ya. Ini sesuatu yang emang udah kayak udah list wajib nonton gitu. Code Geass. Fun fact, gue belum nonton sampai kelar. Nah, kan di sini langsung ketahuan nih. Serius, gue tahu Code Geass. Gue nonton dikit, tapi gue belum kelar nonton sampai sekarang. Silahkan katain gue di kolom komentar di bawah. Tapi oke lah MrBeast nonton kalau nonton Code Geass. Lanjut, Frieren. Oke, Frieren. Good. Terkadang gue jadi pengen tahu nih alasan dia nonton Frieren dan suka Frieren kenapa. Karena di timeline gue, terutama yang emang wibu-wibu baru menurut gue ya, atau wibu-wibu yang cari masalah, atau emang anak kecil, itu bilang Frieren itu membosankan. Karena memang seharusnya membosankan. In my opinion, itu adalah anime membosankan yang enak. Merasakan sensasi baru nggak? Sluang, swat. Cu. Kita santai, diiringi, didongengi dengan tuh, bisa kita menemukan cerita-cerita yang wholesome. Pokoknya Frieren emang cocok lah buat umur-umur tua menurut gua. Kalaupun anak muda juga suka, bagus sih. Steins Gate, saya belum nonton. Attack on Titan 2 kali. Base. Hunter. Ini base karena X-nya nggak disebut. Beberapa orang masih nyebut X-nya, walaupun secara penulisan harusnya pakai X. Jadi ya, oke. Guardian of Galactic Heroes, gua nggak tahu itu apa, dari kemarin dibahas mulu. Guardian of Galactic Heroes, Geia Eiyu Densetsu. Aku tidak menonton ini. Skornya 9. Ini baru-baru ini gara-gara MrBeast nonton apa gimana nih? Komen di bawah ini anime tentang apa dan menurut kalian bagaimana? Berikutnya, Koe no Kachi Silent Voice. Gua gak nonton tapi gua tahu. Your Name. Ya, di bioskop gue nonton, tapi tidak not really my things, tapi tetap anime yang bagus. Megalobox, what the hell is Megalobox? Megalobox, oh Megalobox, oh gue pernah lihat, tapi gue belum nonton. Apakah kalian sudah nonton? Tentang apa? Apakah kalian rekomendasikan gue buat nonton? Komen di bawah. Lanjut, My Hero. What is My Hero? My Hero Academia atau My Hero yang My Hero anime? Coba, My Hero My Animalist. Nggak ada sih My Hero doang. Ada yang My Hero Academia. Ya, gue anggap My Hero Academia base. Oke. Jujutsu Kaisen? Ya, sure, yang populer. Solo Leveling? What?
Promised Neverland? Who watch Promised Neverland? Oke, kalau season 1-nya boleh lah. Kalau sampai dia nontonin sampai season 2 sih gimana ya? Agak pengen membicarakan sesuatu dari Promised Neverland ini. Karena menurut gue Promised Neverland tuh sangat-sangat bisa menjadi pesaing Attack on Titan pada eranya. Cuman sayang animenya diganti panahan dong. Coba di skip berapa arc gitu, kayak aduh, sayang banget. Lu baca manganya kalau buat yang belum baca manganya. Gue sangat rekomendasiin kalian semua baca Promised Neverland. Nonton season 1 aja, season 2-nya ditonton kalau kalian mau tahu what the hell is going on. Kenapa orang-orang pada nggak suka sama season 2-nya. Endingnya buat gue tapi menurut gue masih worth it untuk dibaca lah. Death Note, of course, gue juga udah nonton. Gue lebih baca sih, gue lupa gue nonton sampai habis apa enggak, tapi gue baca manganya. Gue ingat banget waktu SMP kita pinjem-pinjeman manga Death Note dari satu orang. Anjir, tuh cewek apa kabar ya? Apakah dia masih ngewibu? Itu cewek yang lengkap punya koleksi Death Note yang dipinjemin sama satu kelas tuh. Thank you. Duh, gue lupa lagi namanya siapa. If you watch my video, let me know. Tapi lu pada yang satu sekolah sama gue pasti sadar siapa yang gue maksud, karena dia yang punya Death Note lengkap. Your Lie in April. Fun fact, gue cuma nonton bentar dan mungkin waktu itu ada nobar, cuman gue gak merhatiin. Tapi gue tahu plotnya. Lagi-lagi romance kayaknya emang susah. Gue bukan nggak bisa dan bukan nggak suka, kayak susah gitu sampai ke hatiku. Parasite belum nonton juga gue. Erase belum nonton juga gue. Kalian mau nggak sih para wibu itu ngumpul bareng dan karaokean bareng, ketemu temen baru, main game bareng, board game bareng? Yes, kalian bisa dapetin itu semua di Nakama Main. Jadi kita itu punya acara kumpul-kumpul gitu buat para wibu yang namanya Wibu Sepulang Kerja. Kami pengen banget para wibu ini punya tempat berkumpul yang sangat seru, yang bisa mereka sebut sebagai rumah ketiga mereka. Kalau mau ikutan, info acaranya kapan? Follow aja IG kita di nakama.my. Gue berharap gue bisa ketemu kalian di sana. Now back to the video. AKB ga Kill, gue juga tidak nonton. Gundam Iron Blood, sampai typo dia, buru-buru kali ngetiknya. Gue juga belum nonton. Hell Paradise, saya juga belum nonton. Kabaneri of the Iron Forest, apa itu? Saya juga belum nonton. Ini apa ini? Komen di bawah kalau kalian merekomendasikan gue nonton. Tapi kalau menurut gue jelas ya, kalau misalnya Mr. Beast ini wibu angkatan modern, wibu setelah Doraemon, dan di jalur yang cukup mainstream. Walaupun ada beberapa anime yang menurut gue tidak terlalu mainstream, tapi ya udahlah. Dikuasai oleh judul-judul shonen, ada beberapa romance, lebih banyak action adventure, ada beberapa seinen. Kalau menurut wibu-wibu sih ini nggak terlalu elit. Seleranya selera umum lah, yang emang rame ditonton para wibu juga gitu. Walaupun ada beberapa title juga yang gue nggak nonton. Terus pada langsung dia cari kesalahan. Wah, lu belum nonton ini, belum nonton ini, berarti lu mau bilang segala macam. Ini kan gue ngebandingin dia punya list ya, bukan gue punya list. Ada banyak hal yang bisa gue lempar ke Mr. Beast, lu nonton ini nggak, dan lain-lain juga. Mungkin kalau diadu, jangan-jangan masih banyak dia nggak salah lagi. Gue nggak, maksudnya ya contoh dia nggak nonton Apotheker Diaries, dia belum nonton Gacha Kuta tuh. Terakhir gue nonton apa lagi sih? 100 Meter, Orb, Digimon, Pokemon. Ya udahlah, gue juga sayangnya gue tidak terlalu rutin ya mengupdate My Anime List, bahkan nggak pernah, seingat-ingatan pala doang. Dan gue malah menjadikan YouTube channel gue ini untuk kayak semacam pengingat gue gitu, gue nonton apa, gue review apa gitu. But in the end, menurut gue apa yang ditonton Mr. Beast ini udah membuktikan kalau dia ya lumayan wibu sih, nggak yang turis-turis amat, nggak yang karbit-karbit amat, walaupun seleranya cukup mainstream gitu. Kalau diadu sama Akil gitu ya, atau diadu sama kalian para wibu-wibu retro, wibu-wibu yang udah tua, yang sebutannya masih otaku, belum wibu, kalah lah Mr. Beast. Tapi kalau menurut kalian bagaimana? Apakah list tontonan Mr. Beast yang seperti ini masih terhitung karbit? Atau tidak, atau udah lumayan? Atau komen di bawah, apa yang ditonton sama Mr. Beast tapi menurut kalian, no, please tonton, no, dan please review. Silakan komen di bawah. Kalau kalian suka ngebanding-bandingin selera orang kayak gini dan kalian mau support channel ini, jangan lupa klik tombol subscribe. Atau kalau udah, klik tombol like. Dan komen untuk hari ini adalah dari Hornet Queen Mbah tentang ngomongin gerakan vegan di Indonesia. Kata dia begini, "Bang, kalau cuma makan ayam 2 minggu sekali termasuk vegan nggak?" Bukan bang, namanya lagi hemat, lagi defend kalau bahasa tongkrongan gue. Bertahan gitu, tidak mau mengeluarkan uang lebih banyak. Komen yang seru-seru di video-video gue untuk gue bacain di video gue ke depannya. Dan ya, sekian seputar internet untuk episode kali ini. Gue udah pamit undur diri, dan untuk kita semua, stay clean and sound.